Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 12 Juli 2024, dengan judul Pemulihan dengan Rekan Pelayanan. Nas terambil dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. 2 Timotius pasal 4 ayat 11 mengatakan, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Pelayanan yang sehat untuk Tuhan tidak dilakukan sendiri atau single fighter, tetapi bersama orang lain. Dalam membangun pekerjaan Tuhan, kita perlu rekan-rekan dengan karunia yang berbeda. Ketika melayani bersama, bisa saja timbul gesekan antar rekan kerja. Jika gesekan tidak ditangani dengan baik, akan menjadi masalah. Masalah bisa membesar dan mempengaruhi pelayanan. Karena itu, setiap masalah dengan rekan pelayanan harus diselesaikan dengan baik, agar tidak menghambat pekerjaan Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini mengisahkan dua rekan kerja yang melayani Tuhan bersama cukup lama. Karakter mereka berbeda. Paulus keras sedangkan Barnabas lembut dan sabar. Suatu hari mereka terlibat perselisihan karena seorang rekan pelayan yang bernama Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Dalam perjalanan pengabaran Injil sebelumnya, Markus pernah meninggalkan mereka. Perjalanan kali ini Barnabas mau mengajak Markus lagi, sedangkan Paulus tidak setuju. Barnabas ingin memberi kesempatan pada Markus untuk memperbaiki diri, tetapi Paulus menentang. Terjadilah perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Masing-masing tidak mau mengalah. Akhirnya, mereka pisah pelayanan. Ini amat disayangkan karena mereka telah melayani bersama cukup lama. Tapi bersyukur beberapa waktu kemudian, hubungan Paulus dengan Markus dapat dipulihkan. Dalam beberapa surat kiriman, Paulus menyampaikan salam buat Markus. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 11, Paulus menyuruh orang untuk menjemput Markus karena pelayanannya penting bagi Paulus. Sebagai pelayan Tuhan yang dewasa, Paulus telah memperbaiki hubungannya dengan Markus. Hubungan yang sempat putus akhirnya dapat dipulihkan kembali. Sungguh menjadi kesaksian yang indah. Dalam pelayanan bersama rekan, bisa saja terjadi gesekan dan benturan. Setiap gesekan dan benturan tidak boleh membuat kita bermusuhan, tetapi harus membuat kita menjadi lebih dewasa. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17.
Sebagai orang yang mau bertumbuh dan dewasa, maka setiap masalah dengan rekan mesti diselesaikan dengan baik. Mungkin itu bukan salah kita, tetapi demi kelancaran pelayanan, kita mau merendahkan hati untuk minta maaf lebih dahulu. Dengan pertolongan Tuhan, setiap masalah kita dengan rekan dapat kita selesaikan dan setiap hubungan dapat dipulihkan. Benturan sekeras apapun dengan rekan pelayanan, dengan pertolongan Kristus tetap dapat diselesaikan. Tuhan Yesus memberkati.